Oke, Kapara deh, Kapara. Kapara, film favorit. Film sendiri boleh nggak? Oh, berarti ini tim yang generasi baru, generasi lama nih tadi. Iya. Sound of Music, La La Land. La La Land. Iya, bener. Ini Lalapo ya kamu. Bapak kita yang tidak berhasil gitu, menjadi kepala desa gitu, kepala daerah di situ gitu. Nama bapaknya siapa tuh? Nama bapaknya kalau nggak salah Pak. Halo semuanya, kembali lagi di Breakdown Bros Podcast Kincir, dan kali ini kalian bisa lihat ruangannya sudah berbeda ya. Kita tidak ada di kantor Kincir seperti biasa karena kita berada di kantor KPU, Komisi Pemilihan Umum ya. Tenang aja, di sini gue bukan sebagai relawan untuk buat coblos-coblos ya. Jadi kita di sini akan membahas sebuah film yang dibuat oleh KPU, yaitu Tepatilah Janji. Agak rame ya kali ini ya? Beda Rame ya? dong. Rame sekali. Karena kali ini kita akan kedatangan tamu para cast dari film Tepatilah Janji. Di sini ada Kak Kevin, Ya. ada Kak Bima, ada Kak Farah, ada Kak Fauzi. Thank you udah mau ngobrol-ngobrol sama Kincir. Sama-sama. Biasa kita selalu ada satu pertanyaan sih sebelum kita masuk ke pembahasan film ini. Let's go. Bisa call friend nggak aku? Ya, untuk pertanyaannya biasa sih kita nanyain film. Gitu. Kalau aku jadi host, aku selalu nanya bintang tamunya tuh film favorit. Wah, susah ya. Boleh dipikirkan dulu. Sulit. Ya. Mungkin aku kasih pertanyaan gini aja deh. Satu film favorit sama satu film yang terakhir ditonton. Nah, ya, biar kita ya ice breaking dulu lah. Biar kalian bisa kenal juga sama para cast di sini. Mungkin aku mulai dari Kak Kevin dulu. Kira-kira film favorit Kak Kevin sepanjang masa apa? Forrest Gump. Wah, Tom Hanks. Keren. Oke, Tom Hanks. Kenapa tuh? Karena itu komplit sih ceritanya, kemudian aktornya juga permainannya. Dan setelah menonton film itu tuh kayak merasa kayak ternyata dunia ini seperti ini ya. Oh iya. Filosofis sekali ya. Berat-berat. Tapi asik sih filmnya. Random banget ya. Random, ya. Seperti alunan bulu yang terbang di awal film ya. Keren. Ya kan? Taoisme. Oke, untuk film yang terakhir ditonton. Terakhir. Kabut Berduri. Netflix ya. Oke, Kabut Berduri. Oke, untuk Kak Bima? Aku sih kalau film favorit sih hampir semua film aku suka sih nontonnya ya. Nggak ada yang favorit apa gitu. Nggak. Cuman aku tuh sebenarnya paling suka tuh film-film drama. Drama romantis gitu. Kebanyakan film-film tua aku suka. Oke, apa tuh? Cuman boleh. Oh ini, aku suka film ini juga. Yang aku suka itu Empire of the Sun. Nonton nggak? Empire of the Sun. Wah, nonton kan Empire of the Sun tuh filmnya. Film apa Waktu itu yang main si Batman siapa namanya? Michael Keaton? Bruce Wayne. Bukan. Christian Bale? Masih kecil. Christian Bale masih kecil. Udah main film? Tentang Siap. itu film-film perang juga tuh tentang itu. Suka film-film drama panjang gitu juga sih. Oh, ini film-film old berarti ya? Old, Film-film iya. klasik ya? Klasik. Sama. Seumuran ya memang. Terus satu lagi Sound of Music. Oke, ya klasik lah. Film musikal pastilah, Sound of Music gitu. Kalau film terakhir yang ditonton? Terakhir yang ditonton aku tuh nonton Deadpool kemarin. Deadpool. Terakhir. Nah, ini Wolverine nggak? Iya, Wolverine. ini memicu perdebatan nih kemarin yang ngomong-ngomong sedikit ini ngomongin Deadpool ya. Kalau ini berarti Kak Bima termasuk yang pro atau kontra nih? Termasuk yang suka atau ini film kebanyakan fanservice doang atau gimana coba? Aku sih suka ya. Suka ya? Sama Fun ya? Fun. Buat aku fun. Aku kalau nonton film cari funnya aja, seru-seru, gak usah banyak mikir deh gitu. Ih, sumpah lu. Kenapa ya? Kenapa jadi Cari seru-seru aja gitu. Sama di dunia ini gak ada yang namanya Deadpool. Kecewa banget ternyata di orang. Iya, Deadpool. Aku suka gitu. Oke, Kak Farah deh, Kak Farah. Film favorit. Film sendiri boleh nggak? Boleh banget. Ya, sebagai ajang promo ya kan. Boleh, nggak apa-apa. Film Tepati Janji ya. Janji dong pasti. Oh, kirain yang lain tadi. Banyak dia mah. Banyak sih sebenarnya kalau misalkan seneng sih film sendiri seneng Siksa Kubur ya. Boleh nggak Iya. Cuma Make sense sih sekali. aku juga suka film-film lama. Aku suka banget romance lama kayak The Notebook. Oh iya. Oh itu juga aku suka banget. La La Land tuh Land. dari chemistry berdua tuh luar biasa banget. Terus lagunya tuh juga ngena banget di penontonnya kan, siapa sih yang nggak tahu Musical kan? Iya. Oh, berarti ada tim yang generasi baru, generasi lama nih tadi. Iya. Sound of betul. Music, La La Land. La La Land. Iya bener. Ini Lalapo ya kamu.
Lalapo. Teler abis. Bukan Teletubbies. Teler abis. Salah. Kalau film terakhir Film apa, Kak? terakhir, aduh kebetulan sama banget nih. Kita juga habis nonton Kabut Berduri. Kemarin pas premiernya itu bagus banget. pas Aku belum nonton Menurut lagi. Aku itu bagus banget sih buat yang belum nonton sih wajib banget. Salah satu film yang membanggakan dari Indonesia tahun ini ya. Yes, betul. Genrenya baru ya. Nggak pernah ada tuh film Salah satu Indonesia. pemainnya juga. Salah satu pemainnya. Anda loh Mbak. Iya. Kalau Kak Fazi gimana? Film favorit tuh masih Kill Bill. Wah, gila. Waduh, akhirnya ada yang ngomong Kill Bill. Gitu ya. Akhirnya ada yang ngomong Kill Bill juga ini. Soalnya Tarantino tuh sutradara favorit aku soalnya. Iya. Kill Bill Oke. Kenapa sih? Jarang banget tuh. Jarang banget ada yang suka Kill Bill. Apa ya? Dia ngasih lihat bentuk cewek yang beda gitu. Oh, oke. Ya, ngambil takdirnya sendiri. Tapi ya sadismenya kalau bisa nggak diperlihatkan secara langsung gitu sih agak banget. Tapi kan Quentin Tarantino selalu bloody. Oh iya, darahnya selalu keluar. Ya, Once Upon a Time in Hollywood juga. Ya. Kalau film terakhir apa? Film terakhir tuh Kabut Berduri. Kabut Berduri. Iya. Iya. Dia nanya. Mbak gimana komentar tentang filmnya sendiri? Ya ampun, ya Aduh. masa harus diperjelas Dia- ya. Jadi favorit banyak orang udah terlihat ya. Oh, Kamu belum nonton pasti kan? Udah dong. Oh udah nonton? Udah lah. Udah Terima dong. kasih. oh kamu apa film favorit dan? Oh iya. Ya kamu nanya-nanya aja padahal kita tahu. Kamu nggak apa. Kak Timothy. Kak Timothy. Iya. Film favorit. Gantian ya guys ya. Iya. Film favorit Iya. Whiplash aku. Hah? Whiplash. Oh, Wis, Whiplash. keren. Kenapa itu suka itu? Karena aku suka jazz dari dulu. Dia nyanyi dari mata. Jazz. Oke. Film terakhir. Film terakhir apa ya? Oh, film terakhir aku nonton film India. Maharaja. Oh, Maharaja. Katanya keren banget ya. Wah, itu Keren, harus keren. nonton sih. Tong sampah. Iya. Si Wah, Tong apa? Sampah. Iya, aku belum nonton tapi suamiku ngomong ini absurd banget. Terus plot twistnya tuh gila, nggak nyangka banget itu film. Iya. Tentang apa sih itu? Tentang itulah pokoknya. Jadi random ya. Tentang tong sampah pokoknya udah. Tentang tong sampah. Tentang sampah bener. Jadi nanti kita harus cari tahu tuh tong sampahnya punya makna apa, udah gitu Iya, aja. betul. Iya, dari tadi kita ngomong banyak banget film rasanya. Ya, yang ininya malah nggak dibahas. Kita membahas Tepatilah Tepatilah janji. Ya, ini main course-nya ini ya. Iya, inilah Main menu utama. course. Dari tadi appetizer. Appetizer. Tapi ya Tepatilah janji ini memang film yang diproduksi sama KPU berarti ya? Betul. Diproduksi sama KPU dan katanya ini nggak komersil, apakah benar? Betul. Berarti Apalagi kita tinggal terus. Iya, betul. aku kan nanya. Disutradarai oleh Mas Garin Mas Nugroho. Garin Nugroho. Betul. Lama-lama jawab sendiri naik sendiri ya. Aku nggak perlu nanya lagi nih. Iya. Cuma ya sistemnya berarti seperti apa? Kalau misalnya kalian mau nonton ini para kawan-kawan kincir mau nonton gimana caranya nih? Tepatilah janji. Jadi begini teman-teman. Begini ya, teman-teman ya. Jadi Kalau gini. ya gimana kawan? Jadi gini, teman saya yang namanya Kevin mau menjawab. Boleh. Jadi teman-teman kalau kalian mau nonton, sebenarnya film ini kan memang tidak diperjualbelikan. Nah nanti film ini dia bisa tayang di misalkan kalian punya komunitas gitu ya, misal punya komunitas di kampus, kalian bisa menonton film ini dengan menghubungi salah satu admin di Dari Instagram Tepatilah dihubungi Janji di ya. Instagram, Iya. tinggal DM aja. Nanti misalkan kita mau mengadakan nobar nih gitu dan siapa tahu kan deket-deket ini memang kita akan mengadakan roadshow juga di beberapa kota. Cuma pastinya kita belum tahu. Nah, siapa tahu ada yang mau memberi ide. Nonton di kotaku aja yuk. Iya, Jadi bisa langsung betul. hubungin adminnya aja biar kita bisa janjian nih. Siapa tahu Iya. nanti beberapa cast bisa hadir juga buat nonton bareng kan. Kayaknya seru ya. Menghubungi akun Instagramnya. Instagram. Film Iya, Tepatilah Tepatilah Janji. Dan yang pasti juga dari KPU-nya sendiri akan disebarluasin juga sama KPU-nya. Kayak kemarin yang sebelumnya kan udah ada di film Kejarlah pertamanya Janji ya? Kejarlah Janji itu diputar-putar di kampus-kampus, di pesantren-pesantren, di banyak di layar tancap juga ada gitu dan di daerah-daerah yang memang belum ada bioskop, belum ada akses yang untuk itu. Iya, Masih bisa tempat berhasil alternatif lah. Dari program dari KPU-nya juga untuk mengedukasi mereka bikin gitu. Oke, berarti ini tidak dipungut biaya. Tidak. betul. Gratis kan Bun ya?
Kapan lagi ya, langsung di DM aja bareng-bareng. Iya. langsung di DM kalau pengen nonton. Tapi ya aku penasaran juga nih, berarti ini kan ada film pertamanya. Ada. Kejarlah Janji, sama-sama diproduksi disutradarai oleh Mas Garin. Mas Gary. Nah, ngomong-ngomong film sequel yang selalu jadi permasalahan buat aku, ketika nonton film sequel selalu harus nonton film pertamanya, biasanya seperti itu. Jadi kayak susah nih, jadi malas nonton film sequel karena harus nonton film pertamanya. Apakah film ini seperti itu atau gimana nih? Jangan khawatir Bunda. Wih, Jangan khawatir Bunda. Jangan khawatir. Bisa menonton kalau kamu belum menonton Kejarlah Janji. Jadi Tepatilah Janji ini bisa kamu tonton tanpa menonton film sebelumnya. Tapi lebih afdol kamu bisa menonton film sebelumnya Akan juga. lebih seru. Gitu. Iya. itu nonton yang pertama berarti dari mana tuh ya? Dari mana di kanal YouTube? Di OTT ada, di bioskop online ada gratis. Betul. Ya. Di sempat masuk ke beberapa OTT juga yang menyediakan bisa gratis nonton gitu. Bahkan kalau nggak salah sempat masuk kanal YouTube KPU. resminya KPU juga ada, bisa diakses di situ. Oke, ya. Ya silakan, berarti kalau misalnya nggak nonton juga masih nggak masalah juga ya. Nggak masalah Iya, sebenarnya. Nah, kira-kira nih aku pengen nanya sama Kak Farah. Kak Farah berarti yang di film pertama katanya nggak ada kan di situ? Gak ada. Kita tring, hai. Ada nih yang kedua nih. Baru nih ya, berarti. Bertiga. Oke. Ceritanya tentang apa sih nih film Tepatilah Janji ini? Kak Bim. Kak Bim. Aku Ayo lo nanya apa ya, kamu yang banyak ngomong. Bisa menjelaskan. Ini film tentang lu. Iya loh. Oh sorry. Jadi film Tepatilah Janji tentunya tentang film pendidikan politik ya. Cuman film ini dikemas dengan sangat amat ringan, Betul. sangat gampang dijangkau oleh semua umur dan semua orang di daerah, di kota besar. Ini gampang banget dicerna filmnya karena unsur-unsurnya tuh banyak, nggak cuma unsur politik yang berat. Ada unsur komedinya, ada romantisnya, ada kekeluargaannya, semua lengkap gitu. Kita bisa lihat sudut pandang di film ini tuh menceritakan kalau akan mengedukasi orang dan politik ini nggak seribet itu loh untuk lu bisa ngerti politik gitu. Berarti secara target film, target utamanya emang buat anak muda kah, Gen Z kah, atau ada gimana? Untuk semua orang sih, Semua orang. lapisan masyarakat. Iya. Sebenarnya ini lebih untuk membuka wawasan juga, membuka mata teman-teman semua yang mungkin kemarin masih kayak ngapain sih gue milih, ngapain sih gue bingung nih, gue mesti nggak tahu mau mesti milih siapa gitu. Nah, semoga dengan menonton film ini jadi terbuka kayak jadi kalau kita nggak milih tuh akan begini loh. Lebih baik kalau kita milih, kita bisa membantu untuk memajukan. Ini kan apalagi ceritanya tentang pilkada kan ya, Tepatilah Janji ini bisa memajukan daerah kita, tempat kita tinggal kayak gitu. Jadi kan apapun yang kamu pilih nanti pemimpinnya pasti insya Allah akan menjalankan janji-janjinya ya. Kita berharap begitu. Jadi ya sama-sama membangun, bekerja sama untuk menjadikan tempat tinggal kita lebih baik. Betul. Dan untuk mendapatkan cerita atau berita politik begitu kan susah ya, berat. Orang harus baca koran, udah gitu harus lihat sosial media, dan sementara di seluruh Indonesia juga belum banyak terakses internet dan lain-lain kayak gitu kan. Jadi lebih enak lagi nonton film aja, semuanya lengkap tentang politik ini kayak gitu. Jadi dan enaknya semua umur bisa nonton ini gitu. Pemilih pemula sampai orang tua juga akan lebih melek lagi politik. Dan sebagai contoh kasus juga gitu. Contoh kasus ini nih, politik nih kayak gini nih kejadiannya di keluarga, di lingkungan tempat tinggal kayak gitu. Dikasih contoh kasus aja gitu. Itu sebenarnya. Kesannya kayak berat tapi sebenarnya renyah. Sebenarnya renyah, gampang dicerna. Berarti untuk kesimpulan yang didapat saat ini, untuk masyarakat sekarang kita emang belum melek politik ya emang? Ya. Bukan yang melek politik sih, mungkin kayak lebih nggak peduli aja. Belum peduli ya. Agak apatis nggak sih sama situasi politik tuh sebenarnya? Kayak merasa kita nggak bersinggungan secara langsung soal politik, padahal sebetulnya kita harusnya tetap melibatkan diri di politik itu sendiri, karena kita punya hak untuk memilih supaya kita paham siapa yang dipilih. Iya. Sama sih, soalnya aku juga ya, kalian nggak tahu ya guys ya. Ya kelihatan kok Mas. Gak apa-apa. Enggak, justru maksudnya
pas waktu kuliah tuh, aku pernah lagi nonton podcast mengenai politik. Waktu itu lagi pemilu, lagi panas-panas ya, lagi pemilu ya. Terus ada teman aku datang ngeliat, ya masih zaman politik gitu. Nah, iya. Sekarang anaknya soalnya kayak mungkin karena udah reward ya, mungkin udah panas gitu kondisinya, jadi kayak orang udah malas buat ngikutin politik. Gitu. Nah itu dia makanya kita tuh terima kasih banget Mas Garin bisa ngemas film itu jadi ringan dan gampang banget buat ditonton gitu loh, tonton segala umur. Jadi secara nggak langsung kita menonton, dapat fun-nya, dapat sedihnya juga, dapat gemes-gemesnya juga. Tapi sebenarnya kita diedukasi tentang politik itu sendiri, tentang tidak langsung, secara langsung, tanpa ada kesan menggurui. Oke, itu yang paling penting tuh ya. Iya, dan nonton dulu aja lah yang penting ya. Berasa sih, pasti kan apalagi anak-anak muda gitu kan yang kayak ngapain sih gue disuruh-suruh, ini paling benci pasti digituin ya. Paling sebel pasti kayak kalian harus memilih, kayak basi lo gitu. Nah tapi film ini tuh nggak secara langsung kayak kalian harus milih ya gitu, tapi dibelok-belokin dengan kasus dan konflik yang ada. Akhirnya bagaimana ya? Biar lebih melek aja sih. Bener. Jadi tanpa politiknya itu sendiri memang ceritanya udah berdiri sendiri ya. Ceritanya keluargaannya juga ada gitu ya. Nah ngomongin Mas Garin nih, aduh aku sayang banget. Aku pengen ngobrol sama Mas Garin sebenarnya nih. Iya. Gimana tak panggilin apa gimana? Saya chat dulu Mas Garin ya. Kalau keren. Iya, soalnya kalau Mas Garin kan setahu aku film-filmnya dari dulu berat sebenarnya. Film-film yang memang sangat-sangat pendekatannya seni banget. Dulu aku pernah nonton Daun di Atas Bantal. Wah, itu gila, bener-bener depresif gitu. Memang filmnya memang tujuannya untuk seperti itu gitu. Nah, sedangkan film ini yang kayak kontras banget ya. Beda banget ya. Yang fun banget, yang lucu banget. Jadi kalau secara emosi untuk film ini yang paling menonjol apa tuh? Apakah lucunya, komedinya, apakah nanti dramanya atau seperti apa jadinya? Kayaknya balance nggak sih? Balance sih, semuanya porsinya. Iya, benar, porsinya balance. Nggak bikin kamu depresif, tenang aja. Iya, jadi benar-benar anak kecil pun juga bisa nonton bisa, ya? sangat bisa. Karena deket banget kan secara karakter rata-rata yang yang ditampilkan di film, lalu kemudian secara isu tuh sebenarnya juga karena dibawakannya dengan ringan, jadi bisa diterima sama semua umur dan semua kalangan masyarakat. Oke, sekarang aku pengen lebih into lagi nih ke film ini, ke karakter-karakternya. Nah, boleh diintroduce sedikit nggak karakter-karakternya? Berarti Kak Kevin perannya sebagai apa? Nanti Kak Faras perannya sebagai apa? Coba. Kalau aku berperan sebagai Isyam, jadi Isyam ini adalah anak ketiga dari Ibu Pertiwi. Bontot. Anak paling kecil. Aku punya kakak dua. Yang pertama ada Mas Adam, yang kedua ada Mbak Sekar, dan aku juga punya kakak ipar di sini. Mbak Bukan ipar dalam laut ya? Wah, bukan. Dan Isyam ini adalah seorang karakter mahasiswa lulusan Visipol. Keren. Berkutat di dunia politik. Dari dalam film ini Isyam nanti akan banyak konflik dengan kakaknya, kemudian dengan warga-warga. Bukan soal warisan ya? Bukan soal harta gono gini, bukan ya. Karena kita juga keluarga yang tidak punya harta juga. Iya. Kurang seperti itu kalau karakternya Isyam. Oke, Kak Bima? Oh, kalau aku di sini berperan sebagai Adam. Kaget. Natural sih tapi sih. Actingnya bagus. Keren kan? Oke. Oh, aku di sini berperan sebagai Adam. Nah, Adam ini anak pertama dari Ibu Pertiwi, dan si Adam ini karakternya ambisius, terus kayak suka apa sih gitu tuh, suka apa sih gitu. Maksudnya apa tuh, suka apa sih? Suka mengambil keputusan sendiri, mengambil keputusan dengan cepat tanpa berdiskusi sama keluarganya dulu gitu, dan kayak udahlah gua ambil keputusan sendiri aja, nggak usah tahu lah. Apalagi kalau sama dia gitu kan, dia kan adik laki-laki paling bontot, udah gitu dia juga ngerti tentang politik gitu kan, dan lain-lain. Dia aktivis dulunya waktu masih kuliah kayak gitu. Apa yang dia dengerin, dia mana kecil gitu. Lu nggak ngerti apa-apa udah gitu. Gitu, dan gampang sekali Adam ini orang yang gampang dihasut sama orang-orang lain gitu, kayak udah lu gini aja, nanti tuh pokoknya kalau menjadi politikus tuh ada 12 pose politikus, lu udah jadi politikus deh, gitu. Apakah Adam ini antagonis di film ini atau? Enggak juga. Dia terjebak gitu. aja. Terjebak aja. Gitu. Manusiawi lah ya. Manusiawi. Dan Adam ini ya kalau di film pertamanya Kejar Janji dia
masih jadi anaknya Ibu Pertiwi kok gitu. Bisa tunggu ya. Soalnya hampir dicoret Kak. Pertama ya dia punya ambisi untuk meneruskan perjuangan Bapaknya, bapak kita yang tidak berhasil gitu, menjadi kepala desa gitu, kepala daerah di situ gitu. Nama bapaknya siapa tuh? Nama bapaknya kalau nggak salah Pak Namanya karena hanya sepersekian scene. banyak siapa ya namanya? bapak Iya, kita iya. tuh pokoknya Pak gitu kalau namanya Bapak. Soalnya nama bapak kita Nggak. panjang. Bapak kita namanya Mukti. Nah, Beneran, soalnya kan aku namanya ada Mukti. Oke. Iya, Oke, Isa Mukti. Mukti. Beneran. Bapak Mukti ya. Iya. Oke. Bisa. Cuman lebih sering. Bisa. Oke. Iya. Bapak Mukti. Nggak percaya kamu. Kenapa kamu yang nggak percaya? Itu bapak saya. Gitu. Jadi Adam melanjutkan apa yang tidak diselesaikan oleh bapaknya gitu. Dan tentunya dengan seenaknya. Gitu. Iya. Kerjanya seenaknya. Iya. Itu yang Soalnya pertama. setelah kejadian yang tadi jadi nggak percaya sih. Memang, benar kan? Percaya. Iya, emang bisa dipercaya, Bang. Oke. Oh, Kak Farah? Makanya Tari jadi tidak percaya sama Mas Adam. Masuk. Siapa Tari? Tari. Tari. Oke. Aku sebagai Tari, istrinya Mas Ajam. Kok di kejadian nyata nggak begitu? Dia emang ngejar-ngejar sih, tapi ya gimana dong. Tari sebagai istri Mas Adam, jadi Tari itu memang awalnya dia memang sangat mendukung suaminya sebagai Pak Kades kan. Cuma makin kesini kok dia makin berambisi untuk menjadi kepala desa, yang mana sebenarnya Tari itu punya trauma tersendiri terhadap politik yang terjadi. Karena apa? Karena bapaknya waktu itu pernah ada kasus dalam politik dan akhirnya dia tidak mau terjadi lagi dalam kehidupan pribadi dia, apalagi terjadi sama suaminya. Makanya begitu kayak enggak Mas Adam tidak gitu, tapi dia tetap ngeyel kayak aku harus maju gitu. Jadi ada konfliknya sedikit berdua antara Tari dan Mas Adam. Terus akhirnya si Ibu Pertiwinya menengahi, membantu kita untuk saling bicara. Akhirnya dia tersadarkan setelah di Rukiah. Ya udah, terus akhirnya dia kembali ke jalan yang benar. Alhamdulillah. Siapa bilang? Saksikan di. Pokoknya Adam berhasil Gue udah bilang gini mengungkapkan. loh. Saksikan. Gitu. Saksikan. 3. Ayo. Ya, Jadi gitu. 3. Adam ya. Oke. Kak Fauzi berarti sebagai apa tuh? Aku sebagai Bu Rahayu, rivalnya Pak Adam ini untuk mencalonkan diri menjadi bupati. Ya. Sementara suaminya ini adalah bupati yang menjabat masa itu. Incumbent. Jadi ngomongin soal politik dinasti. Mudah-mudahan tidak dicoret ya NIK saya. Agak berbahaya. Aja Ya. besok udah tayang. Jadi Iya. udah lulus sensor. Udah lulus sensor tenang aja. Alhamdulillah. Harusnya KPU kok tenang aja. Untung filmnya dari KPU ya. Iya, Kalau bukan benar. dari KPU. Iya. Begitu. Jadi sindirannya juga banyak nih ya. Wah, makanya harus nonton, nggak bakal bikin depresif tenang aja. Seru ya. Seru. Iya, politik tuh ternyata seru guys ya. Seru. Iya. Asal jangan minta balik modal aja. Iya. Aduh. Banyak Doa nggak sih kita? Nanti diedit kan? Kamu nggak diedit. Nanti di Zoom. Mukanya. Boleh Kak? Oke. Ya, kalau kalian pengen nonton film Tepati Janji, boleh di DM itu mulai kapan tuh kira-kira? Sekarang juga boleh. Sekarang Filmnya bisa. udah jadi. Sebentar lagi. Besok, besok kami gala premier. Besok kita premier filmnya. Tahu ini tayang Jadi tayang kapan sih Bun? Masih rahasia, pokoknya secepatnya. Ya, kamu makanya nge-follow dulu dong akunnya film Tepati Janji. Sebelum pilkada kan? Iya, jelas sebelum pilkada. Tabok kayak siapa? 26. Sebelum pilkada pokoknya pilkada itu 27 November kan? 27. Iya, 27 November 2024 pilkadanya. Jadi 26 bisa jadi Bisa tayangnya. jadi tayangnya. masih ada bisa jadinya tuh. Kayaknya mulai minggu depan Ini udah mereka brief bisa aja, Mas. kayaknya, iya. Ya.
mulai Oke, minggu oke, depan. ya. Menurutku gini sih, pantengin terus aja Instagramnya. Tempatilah janji. Ya. Untuk tahu update-update-nya. Iseng-iseng buat nonton juga, buat lucu-lucuan seru sih film ini. Iya, dan ini kayak cocok banget nih buat para institusi sekolah atau ya organisasi-organisasi yang memang sangat-sangat bagus nih untuk kasih tontonan seperti ini untuk anak-anak muda. Ini bakal cocok banget gitu ya. Betul. Oke. Dan kayak ya udah nonton film ini kalau mau bikin film politik tuh nggak perlu yang serius-serius Ya, banget. setuju banget. Iya kan? Yang bisa diterima sama orang, nggak usah yang ribet-ribet deh, bahasa ribet-ribet nggak usah, udah pokoknya nih udah nonton aja. Iya, makanya aku suka tuh kalau kayak komik-komik yang karikatur politik gitu kan. Lucu, tapi dapat nih. Dapat gitu, iya. Enak ya. Oke, ya gitu aja guys untuk pembahasan kita mengenai film Tepatilah Janji. Bisa ditonton, belum tahu Secepatnya pokoknya ikutin KPU, ikutin Instagram follow aja berarti ya. Tempatilah janji. sama film Tepati Janji, Oke, karena follow update Instagram. semua akan di situ semua gitu. Oke, gitu aja dari gua host kalian Timothy Vidalo, dan di sini ada Kak Kevin, di sini ada Kak Bima, ada Kak Farah, ada Kak Fauzi juga. Thank you udah nonton. Jangan lupa follow Instagram Tepatilah janji. kurang cocok ya, kurang bareng ya. Iya. Nggak apa-apa gitu aja. Kan. Bye semuanya. Thank you.